Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Konsep Dasar Kurikulum yang diampu oleh Ibu Cahyo Dwi Andita MPD. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian kurikulum. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir, yaitu artinya pelarian, dekoren yang berarti tepat berpacu. Jadi kurikulum dapat didefinisikan sebagai program pembelajaran di dalamnya yang mengandung pernyataan tujuan pembelajaran, konten pembelajaran, prosedur pembelajaran, ataupun pengalaman pembelajaran yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran, dan latar evaluasi untuk memastikan apakah tujuan pembelajaran yang dirumuskan tercapai ataupun tidak tercapai. Kemudian B. Pengertian telaah kurikulum. Telaah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penyelidikan, kajian, pemeriksaan, penelitian. Dapat disimpulkan bahwa telaah kurikulum adalah seperangkat perencanaan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa ataupun peserta didik. Juga untuk peningkatan kegiatan mengajar dan pemberdayaan sumber daya penyelidik dalam mengembangkan kurikulum sekolah. Kemudian C. Prinsip perkembangan kurikulum. Ada 4, yaitu 1. Prinsip relevansi. Dalam prinsip ini kurikulum harus memperhatikan aspek internal dan eksternal. Kemudian yang kedua, prinsip kontinuitas, yakni prinsip ini adalah yakin kesinambungan dalam kurikulum secara vertikal maupun horizontal. Yang ketiga, prinsip efisiensi. Dalam prinsip ini pendidikan sangat penting karena mencakup segala hal. Merencanakan pendidikan, dan Kemudian yang keempat, prinsip efektivitas. Menggabungkan kurikulum perdayakan efektivitas agar bisa mengetahui jauh mana rencana program pembelajaran dicapai ataupun diimplementasikan. D. Fungsi kurikulum. Ada 5. 1. Fungsi penyesuaian, mengarahkan siswa untuk menyesuaikan dengan lingkungan perubahan. Yang kedua, fungsi integrasi, menghasilkan siswa yang berkarakter dapat hidup harmonis dengan masyarakat. Yang ketiga, fungsi diferensiasi, memberikan pelayanan yang seimbang bagi semua mahasiswa tanpa ada perbedaan. Yang keempat, fungsi persiapan, bantu siswa dalam memilih program pembelajaran. Fungsi diagnostik, mengarahkan dan membimbing potensi siswa. Yang E. Tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum yaitu sebagai alat pendidikan untuk menghasilkan siswa yang berintegrasi. Kurikulum membantu siswa mengerti sistem pendidikan yang diterapkan sehingga siswa dapat memutuskan pendidikan yang ingin dia inginkan di jenjang selanjutnya. Selain itu, tujuan kurikulum juga untuk mempertahankan pendidikan dalam negara, membimbing serta mendidikasi warga agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengaruh tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan siap masuk kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang F. Relevasi standar nasional pendidikan. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai menatelaah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, di mana pengembangan kurikulum dilakukan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Standar yang
yang diacu dalam pengembangan kurikulum adalah standar kompetensi lulus, standarisasi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan. Terima kasih. Itu tadi presentasi dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.